Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyamal layalihi tatawu'an wa siyaman naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Ketua DMI Kota Depok Bapak Haji Eko Wahyudi beserta rombongan dan jajaran pengurusnya, Sohibul Baik Bapak Ustadz Cecek beserta para DKM lainnya, Sahaja Mukti, Ketua DMI Kecamatan Cimanggis, orang tua kita Bapak Haji Ahmad, hadir juga Ketua MWC NU Cimanggis Bapak Ustadz Salahuddin, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sutrisno dan disampaikan oleh Ustadz Pak Haji Eko Wahyudi itu yang saya mau sampaikan sebenarnya. Cuma udah disampaikan duluan. Jadi saya bingung apa yang saya mau sampaikan. Saya bilang pada kemajuan semuanya ya memang di mana-mana. Dengan adanya DMI silaturahim ini kan Ustaz Mukhtar di masjidnya dikirain ternyata bukan saya doang kemajuan. Sampai sini juga ada sama kita. Kompak ya kan. Saya keliling di mana-mana Pak. Memang udah di tanggal 20 ini udah tanggal riskan. Bukan cuma di masjid saja, ternyata di perkantoran juga udah pada malas-malesan. Jadi yang dipikirkan pulang kampung kapan, libur kapan, cuti kapan. Tapi hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu pelajaran yang menarik. Suatu ketika ada rombongan dari MUI Kota Semarang datang ke MUI Kota Depok. Saya menyambut satu kalimat atau satu kata-kata yang memang sangat menarik yang disampaikan oleh Ketua MUI Semarang. Apa kata beliau? Banyak masjid-masjid ya, terutama organisasi-organisasi keagamaan, terutama masjid-masjid yang hanya fokus kepada memakmurkan, kepada kegiatan, kegiatan apa aja dikerjain dan lain sebagainya, tapi lupa kepada satu hal. Apa itu? Tentang kesehatan. Ya, kita belajar 3 tahun yang lalu, tentang 4 tahun yang lalu COVID-19. Jawabannya ustadz-ustadz kita, jamaah-jamaah kita yang meninggal dunia, terutama imam-imam kita. Ya kan? Kenapa? Ya mungkin karena yang namanya ustadz, yang namanya guru kan malu untuk minta kepada murid. Guru malu minta kepada murid, dia lagi sakit. Murid udah punya pikiran, kan cocok namanya. Akhirnya udah meninggal semuanya. Ya kan? Makanya harus ada sinkron satu dengan yang. Makanya kalau kita bicara ayat innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa lam yakhsha illallah. Kalau saya boleh memfilosofi ayat tersebut, yang harus kita jaga di BKM, siapa sih yang harus dijaga? Baik kesehatannya, fisiknya, kenyamanannya. Yang pertama, man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa mereka? Pengurus-pengurus masjid. Itu harus dijaga. Cuma kan yang jadi masalah kan di mana-mana pengurus masjid maunya loh. Jadi pengurus masjid ya, siap, oh siap 35 pengurus masjid di daftar pengurus. Yang datang paling 40 lagi loh. Ini masih lagi ngomongin sono Pak. Saya lagi ngomongin 82, nggak tahu, beda sama kagak. Ya. Pengurus masjid Pak 35, oh ilah illallah, saya bilang banyak banget. Tapi yang datang 4, lu lagi orangnya. Nah, pengurus masjid dan istiqomah itu harus dijaga. Malah ada satu di tempat saya, di Pasir Gunung Selatan, itu pengurus masjid didaftarkan BPJS, asuransi ya, didaftarkan asuransi. Ketika mereka meninggal dunia, masuk dunia dapat 80 juta Pak. Meninggal dunia dapat 80 juta. Yang mau besok silakan. Meninggal belum tentu dapat. Kenapa? Didaftarkan dari mana? Dari hasil sedekah, infak daripada jamaah. Buat siapa? Buat adanya. Makanya kata kamu jangan tulis infak jariah. Kalau ditulis infak jariah mentok Pak buat pembangunan. Tulisnya infak sedekah. Jadi kita bebas memakai apa? Enggak ada aturan. Kalau infak jariah buat pembangunan. Ya. Itu man amana billahi wal yaumil akhir. Itu jaga. Wa iqamus shalah. Siapa? Orang yang suka datang ke masjid dan suka sholat. Biasanya dia di pojok siapa? 3 hari nggak kelihatan. Dokter suruh rumahnya. Lihat, Pak Haji itu nggak kelihatan udah 3 hari. Waduh Pak Ustaz, palanya pusing. Udah dikasih obat Pak. Udah dikasih tapi nggak sembuh. Emang pusingnya kenapa? Utangnya banyak. Pantas nggak bisa sembuh.
Kalau udah disebut ditetap, buat siapa? Buat umat sekitarnya. Ini kayak orang luar biasa, terkenal dengan baik. Orang lewat dikasih, jalanan depannya itu, ya kan? Itu. Wa'atu zakat mengatur. Dan terakhir, walam yahsya illallah. Orang yang tidak takut kecuali kepada siapa? Ulama-ulama, ustaz. Ini seperti beliau enak dijaga. Jangan malam takbiran doang. Imam malam takbiran, DKM ngasih apa? Sarung dulu. Bingung kadang-kadang. Dan kita kan kemarin nggak pakai sendal. Tapi kita juga butuh beli celana ya. Dia beli celana, ada sarung jadi baju. Kita puyeng juga. Ya jangan sarung dulu tanya. Ustaz mau pulang kampung? Iya. Ya udah hati-hati di jalan. Tidak salah. Kata dia, itu doang. Puyeng juga parahnya. Ya setidaknya apa? Kalau Ustaz kalau sakit berobat kudu pakai duit. Dia jangan didoain doang. Imam kita sakit, ya doain biar sehat. Cakep. Nah, cuma kita berobat sama dokter nggak perlu pakai doa. Emang doa doang? Dokter saya berobat ya? Iya. Berapa? 250. Ya saya punya doa doang. Gimana? Kata dokter ya udah resepnya doa. Makanya itu yang harus disinkronisasi. Jadi satu hal yang memang harus kita perhatikan tentang kesehatan juga. Semangat luar biasa. Tapi kalau tidak diiringi dengan kesehatan, makanya DKM ini organisasi kecil, butuh penampung organisasi yang lebih besar. Di atas DKM ada siapa? DKM, di atas DKM ada siapa? Ada DMI, baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota. Ketika ada masalah berkesinambungan. Kalau saat di kelurahan nggak bisa ngatasin, naik ke kecamatan. Kecamatan nggak bisa ngatasin, naik ke kota. Kota yang baru pemerintahan. Kalau kelurahan udah bisa ngatasin, udah nggak usah pengen lapor ke kota. Emang kenapa? Kan kantornya cuma 1 minggu 2 hari ya. Ini lapornya. Gitu. Udah kecamatan aja. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan. Ini mau monggok namanya. Saya udah WA sama saudari Ustaz, saya kultum apa enggak? Enggak. Lah aman kita. Makan juga kenyang tadi. Gitu. Akhirnya kita nggak pikiran. Ternyata suruh ngomong juga. Jadi kepikiran. Maksud saya yang mikir ini dari satu bisa dari Pak Haji Eko. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.